Ya, dialog kita lanjutkan. Sebelumnya kita simak grafik pernyataan berikut ini. Ini pernyataan Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Golkar. Kita tetap solid, tidak tergoyahkan dengan bujuk rayuan. Ya, sementara Puan Maharani mengatakan masalahnya sekarang pihak kami membuka pintu, membuka silaturahim dan musyawarah mufakat. Tapi pihak yang lain tidak berkenan dengan hal yang kami inginkan. Jadi mau plan apa lagi? Pak Refrizal, target Koalisi Merah Putih itu apa? Target apa yang ditanya? Target Koalisi Merah Putih. Ya, dalam berkoalisi itu targetnya dalam apa? berpolitik kan cuma dua pilihan saja. Apa itu? Apakah kita ikut dengan pemerintah atau di luar pemerintah? Walaupun sistem kita adalah presidensial, tidak ada mengenal oposisi, itu pilihan saja. Ya, secara PKS jujur memang tidak ada, tapi secara de facto oposisi itu ada. Zamannya Megawati kita ada di luar pemerintah, biasa-biasa saja gitu, tidak ada masalah. Gitu. Di zamannya SBY kita 10 tahun di dalam pemerintah, biasa-biasa saja, nggak ada masalah apa-apa. Iya, targetnya apa? Masa sekedar cuma menjadi penyeimbang? Sudah hanya berasa di luar saja? Ya, check and balance. Kan Jokowi kalau dia benar melaksanakan sesuai dengan tuntutan rakyat, masa DPR nggak mendukung? Kalau DPR nggak mendukung nanti akan disalahkan oleh rakyat. Kan mereka dipilih rakyat DPR ini, termasuk Koalisi Merah Putih itu, saya termasuk dipilih rakyat. Kalau programnya Jokowi adalah pro rakyat, saya yakin DPR akan mendukung. Karena hak untuk mengajukan budget, anggaran itu, APBN setiap tahunnya itu ada di tangan pemerintah. Ada undang-undang yang memang langsung berkenaan dengan rakyat, tapi banyak juga undang-undang yang tidak langsung berkenaan dengan rakyat. Undang-undang MD3 contohnya, RUU Pilkada contohnya. Ini menjadi kubu yang berseberangan dengan itu. Jadi MD3 terus juga ini, APBN juga sekarang sedang dibahas. Bang Rio Petris, coba. MD3 ini saya yang di DPR ya Pak. Selama saya di DPR, baru sekali yang ditetapkan di DPR ya, bukan di DPD ya. Baru sekali di DPR yang dipilih tidak dipilih gitu ya, berdasarkan partai pemenang, yaitu tahun 2009 saja. Sebelumnya dipilih langsung oleh anggota untuk anggota pimpinan DPR itu. Itu yang disebut dengan demokratis juga. Siapa yang bilang tidak demokratis? Pimpinan DPR dipilih oleh anggota. Sampai sekarang komisi pun sama, pimpinan komisi dipilih dari anggota sampai sekarang berlaku. Yang 2009 hanya pimpinan DPR saja, MPR tidak Pak, DPD tidak. Di mana letak melanggarnya? DPD tidak dipilih, ya dipilih dari anggota untuk anggota. Kenapa DPR tidak? Nah ini adalah suara juga, suara rakyat juga. Baik, Bang Petris, tanggapannya soal ini. Ya, saya pikir gini ya, harusnya pimpinan DPR itu kan mencerminkan dari hasil pemilu, dan itu sudah dibuktikan pada tahun 2009 yang lalu. Tapi kan teman-teman kemudian merubah undang-undang itu, saya pikir tinggal Mahkamah Konstitusi memutuskan. Tapi ada sebuah keyakinan saya bahwa undang-undang MD3 itu akan dikembalikan seperti semula, karena pada waktu 2009 itu memang tidak diuji undang-undangnya. Di bawah 2009 tidak diuji undang-undangnya. Tapi yang kemarin sudah mencerminkan struktur itu adalah struktur kemenangan terhadap hasil pemilu 2009. Tapi tidak apa-apa, ini kan kita masih tunggu, mungkin akhir September tanggal 20-an baru keluar undang-undang itu. Dan menurut saya sih semangatnya memang check and balance, dan yang dilakukan oleh Koalisi Merah Putih ini penting juga. Jadi kita memerlukan sebuah pemerintahan yang kuat, kita memerlukan juga legislatif yang kuat. Kalau dulu ini legislatifnya kuat sekali nih. Ya, artinya tidak keseimbangan nih. Kalau dia misalnya sekarang ini kan ceknya yang kuat, balance-nya masih kurang. Nanti pemerintah akan mencari balance-nya sendiri. Gimana caranya? Nanti ada caranya. Itu pasti terjadi alamiah. Saya contohkan gini, waktu Orde Baru itu yang terlalu kuat adalah pemerintahnya. Ketika reformasi yang terlalu kuat adalah dewannya. DPR-nya, orang takut dengan DPR-nya semua. Waktu Orde Baru yang paling kuat adalah pemerintahnya, tapi Golkar itu juga paling kuat di sana. Ya, nggak, maksud saya Golkar ini kan identik dengan partainya pemerintah. Dia menangnya luar biasa, ya kan? Sistemnya adalah sistem militeristik pada waktu itu. Kita tahu lah, figurnya adalah Soeharto. Tapi setelah reformasi, jangankan DPR-nya, jangankan menteri, presiden pun bisa dijatuhkan oleh DPR. Tapi itu sudah Gubernur ditolak LPJ-nya jatuh. MPR ya. Kemudian kan ini bergeser lagi ke tengah. Nah, udah hampir seimbang zaman SBY kemarin sebenarnya DPR punya nilai tawar yang cukup,
presidennya juga begitu, ada keseimbangan. Tapi akhir ini kan bergerak lagi menjadi 60-40. Saya pikir ini alamnya akan mencari titik temu. Anda merasa bahwa pemerintahan Jokowi nanti tidak akan terlalu terkungkung oleh dalam sistem presidensil itu, presiden tidak bisa membubarkan DPR, DPR tidak bisa menjatuhkan presiden, kecuali melanggar konstitusi. Kalau kebijakan-kebijakannya? Melakukan tindak pidana. Nggak DPR bisa tidak dong. bisa menjatuhkan presiden. Kalau DPR itu kebijakan- hanya mengusulkan kepada MPR, MPR itu lempar lagi Ya, kepada ke Mahkamah MK. Konstitusi, Ke panjang MK lagi lagi. urusannya. Ya. Panjang. baik, kita akan Ya, tapi bahwa ada program-program yang memerlukan perdebatan panjang di DPR, pasti iya. Ya, meyakinkan DPR bahwa ini harus disetujui. Anda merasa itu akan sekarang mulus? pun juga begitu. Berdebat juga sekarang. Anda merasa itu Sampai akan bilang mulus? nggak berdebat sekarang. Ya saya rasa kan begini, saya yakin teman-teman koalisi Merah Putih ini berpikir juga untuk rakyat. Kita juga berpikir untuk rakyat juga. Nah ini kan sama-sama kepentingan rakyat nih, nanti kita ukur nih. Saya nggak yakin nih teman-teman di koalisi Merah Putih sengaja mengajar pemerintahan yang nggak jalan, yang rugi juga rakyat juga. Baik, kita akan sambung di semua segmen rugi. berikut nanti. Gitu.